Kisah Nabi Muhammad SAW melewati alam kubur merupakan salah satu kisah yang menggambarkan rasa cinta dan kepedulian beliau terhadap orang mati. Berikut ringkasan ceritanya. Suatu hari di kota Madinah, Nabi Muhammad bersama beberapa sahabatnya melewati dua buah kuburan. Tuhan memberitahunya bahwa kedua penghuni kuburan itu sedang disiksa. Beliau pun berkata kepada sahabatnya, sesungguhnya keduanya disiksa dan keduanya disiksa bukan karena dosanya yang besar. Yang satu disiksa karena tidak menjaga diri dari kencingnya sendiri, sedang yang lain karena suka mengadu domba. Kemudian, beliau mengambil sehelai daun palem yang masih basah dan membelahnya menjadi dua. Dia menempelkan masing-masing helai daun palem tersebut pada kuburan mereka. Para sahabat bertanya, "Mengapa kamu melakukan hal itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Semoga keduanya diringankan hukumannya selama pelepahnya belum kering." Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa Nabi Muhammad mempunyai rasa cinta dan kepedulian yang besar terhadap orang mati, bahkan orang yang berdosa. Ia berharap dengan menempelkan pelepah yang masih basah, Tuhan memberikan rahmat dan ampunan kepada kedua penghuni kubur tersebut. Daun palem yang masih basah juga melambangkan kehidupan yang masih di dunia, yang dapat digunakan untuk beramal soleh dan bertaubat sebelum terlambat. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan diri, terutama dari air seni yang dapat menimbulkan kotoran dan penyakit. Air seni yang tidak dibersihkan dengan baik dapat menodai pakaian, tempat ibadah, dan tubuh kita. Hal ini dapat mengurangi kebersihan dan kesucian ibadah kita, dan juga dapat mengundang murka Allah. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita untuk menghindari fitnah, yaitu menyebarkan berita bohong atau bergosip tentang orang lain. Fitnah dapat merusak hubungan antar manusia, menimbulkan permusuhan, dan menghancurkan kehormatan orang lain. Pencemaran nama baik dan fitnah juga merupakan dosa besar yang dapat menimbulkan siksa di dunia kubur dan neraka. Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba dimasukkan ke dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh para sahabatnya, maka dia dapat mendengar suara sandal mereka. Jika dia termasuk orang yang beriman, maka dua malaikat bertanya kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" Maka dia menjawab, "Tuhanku adalah Allah." "Apa agamamu?" Maka dia menjawab, "Agama saya adalah Islam." "Siapakah orang yang diutus kepadamu ini?" Maka dia menjawab, "Dia adalah utusan Allah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian." "Bagaimana ilmumu?" Maka dia menjawab, "Saya membaca kitab Allah, kemudian saya beriman dan membenarkannya." Lalu terdengarlah seruan dari surga, "Sesungguhnya hambaku itu orang yang bertakwa, maka berilah dia selimut dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga, dan bukakan baginya pintu surga." Kemudian datanglah kepadanya keharuman dan keindahan surga, dan kuburnya dibentangkan baginya sejauh mata memandang. Dan datanglah kepadanya seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus, dan berbau harum. Maka beliau bersabda, "Bergembiralah atas sesuatu yang menyenangkan hatimu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu." Maka dia berkata, "Siapa kamu?" "Sesungguhnya wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Maka dia berkata, "Akulah amal solehmu." Maka beliau bersabda, "Ya Rab, datangkanlah hari kiamat. Hadirkanlah hari kiamat tersebut, agar aku dapat kembali kepada keluarga dan harta bendaku." Siksa kubur adalah siksa yang diterima oleh orang yang melakukan maksiat, kafir, atau munafik di dalam kubur sebelum hari kiamat. Siksa kubur disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasul-Nya akan dimasukkan neraka pada pagi dan sore hari, dan pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat berat. Orang-orang kafir yang ditenggelamkan Allah karena dosa-dosanya, seperti kaum Nuh, Fir'aun dan Lut akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum hari kiamat. Orang-orang munafik yang berpura-pura beriman padahal kafir dan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya akan disiksa dua kali, yaitu di alam kubur dan di akhirat. Mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat akan dikalungi harta kekayaan yang telah mereka kumpulkan, dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat, dan harta itu bagaikan ular yang menggigit pipinya. Orang yang meninggalkan salat 5 waktu akan mendapat siksa kubur berupa ular dan kalajengking yang menyengatnya. Orang yang tidak menjaga kebersihan dirinya dari air seni, akan disiksa di dalam kubur dengan air seni mengalir di atasnya. Orang yang suka bertengkar dan menebar fitnah akan disiksa dalam kubur dengan besi yang membelah mulut dan hidungnya. Demikianlah kisah ini disampaikan,
semoga menjadi hikmah dalam menambah wawasan dan keimanan kita.